Teks diam tadi kan masih terjadi hubungan. Mm-mm. Nah, kemudian kita ngomong. Mm-mm. Misalnya, bulan depan beli Alphard ya, kayak Mm-mm. gitu misalnya. Ya, harus gitu. Seperti itu kan? Istrinya diem aja, Oh, diem aja. diem aja. Dia hanya jadi lahan, jadi dia tidak merespon. Nah, cuma orang kadang nggak tahu, dikiranya kalau cowok itu pasti yang, padahal belum tentu. Oh, yang yin-nya itu dia diem aja. Mm-mm. Nah, gimana kita bisa mengetahui mana yang yin, mana yang yang? Ya tahu pasti. Tahu, pasti tahu. Pasti kelihatan bedanya. Kalau nggak tahu ya tanya yang ngerti, berarti kan gitu kan. Ya. Intinya tidak selalu cowok itu sifatnya yang, tidak selalu cewek sifatnya yin. Oke. Nanti ya, kalau pengen tahu ini nanti diperdalam di Bali aja ya. Oke, nanti ini diajarkan Mas ya di Bali Mas ya. Oke ya. Oke. Diajarkan ya. Wah, ini penting ya bagi teman-teman yang pengen manifestasi dengan apa tadi Mas? Transmutasi seksual. Transmutasi seksual. Keren. Aku tak lah, kok merguru Bapak Joko ya habis liputan ini ya. Oke, ini keren. Yang ketiga tadi apa, Mas? Yang ketiga ya manifestasi non-linear. Oh, jadi kita iya, berada iya, di iya. kawasan kesadaran. Jadi bagi teman-teman, di samping kemudian ada manifestasi non-linear dengan kesadaran, nanti di Bali juga teman-teman akan diajari bagaimana mewujudkan impian lewat transmutasi seksual. Wah, ini mantap ini. Ini paket paling mantap teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman hadir tanggal 28 April bukan Agustus ya. 28 April di Inasindu Beach, Bali. Lah, kalau keinginan dihubungkan dengan daya hidup itu bagaimana menurut Mas Riko? Nah, daya hidup kan intinya gini, keinginan itu timbul dari daya hidup. Jadi kayak misalnya kekosongan memunculkan ekspresi material, ya sama keinginan itu muncul dari daya hidup atau dari kekosongan. Jadi bukan digabungkan, justru keinginan harus lenyap, hanya tinggal daya hidup. Jadi kalau di transmutasi seksual kita cuma sentuh lembut aja, tik, terus dia tenggelam, dibiarin tenggelam, terus nanti tumbuh sendiri. Iya, konsep manifestasi transmutasi seksualnya Mas Riko ternyata beda karena ada yang mengatakan, ketika mau keluar itu batin aja apa yang kamu inginkan. Ada juga konsep yang begitu itu. Kalau menurut Mas Riko ketika di-compare bagaimana tuh? Bisa. Cuma kalau memang mau bukan saat mau keluar, tapi setelah keluar. Oh, setelah keluar. Setelah keluar kan pasti ada sisi ngeblank. Iya. Sepersekian detik kan. Oke. Tapi itu susah dibuat ucap keinginan karena kita ngeblank. Kalau kita belum terbiasa di kesadaran itu susah. Iya. Tapi kalau di Vale itu panjang. Bisa sejam, bisa 2 jam, terserah kalian. Berarti ikut bersejiwa Om ya? Ya ikut berjiwa kalau itu. Paling ya di kisi-kisi. Iya. Nah, karena ini saya tanyakan karena memang banyak para pencerah ya, tetua-tetua yang ditokohkan di agama-agama tertentu, sebut aja misalnya Nabi Muhammad, Yesus, Siddhartha Gautama, itu kan bilang bahwa keinginan adalah sumber dari penderitaan gitu. Gimana menurut Mas Riko? Iya, keinginanmu adalah sumber penderitaan, keinginanku tidak. Keinginanmu sumber penderitaan, keinginanku tidak. Ku gimana maksudnya ku? Keinginanmu itu berarti adalah keinginannya Riko. Tapi keinginanku ya enggak penderitaan. Oh iya. Iya kan? Karena itu basisnya kesadaran. Oke. Membedakan itu di Nah, membedakan keinginanmu dan keinginanku yang besar itu bagaimana? Nah, sekarang tak tanya, yang berusaha membedakan itu siapa? Pikiran kan? Iya, Ya nggak pikiran. mungkin bisa bedain dia. Oh iya. Iya kan? Ya dia harus Sebelum dia lenyap. benar-benar mengalami di kesadaran atau ketuhanan itu sendiri. Ya? Nah, yang mengalami, trikinya yang mengalami kan bukan pikiran. Ya dia nggak bakal tahu, nggak tahu apa-apa dia itu. Iya. Ini banyak yang merasa beruntung masih muda sudah dapat ilmu sekeren ini gitu ya. Ya teman-teman, sekali lagi silakan nanti diperdalam di workshop selanjutnya.
di Bali, di Jakarta, begitu ya, silakan. Ya, lebih dalam lagi nih ya kan, dari obrolan sebelumnya ya. Keren, teman-teman boleh tanya, nggak apa-apa.